Oke teman, jadi sesuai yang kita perkirakan dari kemarin ya, dimana ketika Bitcoin masih ada di level range 19.000, gue di sana udah ada bilang gitu. Kalau misalkan candle ini ya, candle yang satu ini ketika kita ke 19.3 lalu kena reject nih, ada pertanda yang kurang baik untuk Bitcoin, dan gue ada umumkan ini di Telegram juga persis di tanggal 21 September kemarin ya. Wajib hati-hati, dari kemarin malam kita memang sempat pump sampai 19.300 tapi langsung kena reject. Nah, ini adalah market sebelum FOMC, teman. Jadi sebenarnya dari sebelum FOMC aja kita udah ngeliat ada sedikit pelemahan candle gitu. Itu sebabnya kenapa gue memberikan signal ini melalui Telegram. Kalau misalnya kalian pengen join, ini analisanya gratis. Kalian bisa join melalui link di deskripsi di bawah. Jadi katakanlah ini adalah manipulasi FOMC yang terjadi kemarin, teman ya. Cuman kan sebelum terjadinya FOMC, kita udah ngeliat ada satu pertanda rejection di sini ya, dari 19.3 yang harusnya kita lanjut naik ke 19.6, ke 19.9 atau bahkan ke 20,5, tetapi kita malah didam kembali bahkan menembus support sebelumnya. Di sini terlihat pelemahan ya. Jadi kita lagi nggak ngomongin FOMC, kita ngelihat yang baru aja terjadi kemarin sebelum FOMC, ini juga udah kelihatan pelemahan candle, teman ya. Kalau yang ini ya, katakanlah ini adalah manipulasi FOMC, teman. Kita sempat di pump sampai ke level 20.100, habis itu langsung didam kembali setelah itu. Didamnya ini juga lumayan parah ya, sekitar berapa nih? Overall sekitar 10% ya, kalau misalnya kita belinya di pucuk sampai ke paling bawah ini sekitar 10% dam. Ini terjadi hanya dalam kurun waktu sejam aja, bahkan dari sini ke sini ini sejam, setelah itu overallnya kan dalam beberapa jam kemudian kita turun overall sampai 10%. Saat ini ya kita mantul aja nih seperti biasa, teman. Dikasih nafas sedikit dulu mungkin ya, sebelum nanti kayaknya kita bakalan jatuh lagi. Dan seperti yang gue bilang ya, untuk target berikutnya, untuk gue mungkin ya, mungkin gue akan membuka posisi long ini ada di sekitaran 17.8, sesuai yang gue bilang di dalam grup Telegram, dimana nanti gue akan membuka posisi long ini melalui platform BingX. Ini adalah salah satu platform yang gue rekomendasiin banget khususnya untuk para pemula. Nah, gue juga lagi ngelaksanain kompetisi trading di dalam BingX nih ya, mulai dari tanggal 21 sampai tanggal 30 nanti ya, dimana gue akan membagikan hadiah secara tunai di sini ya, belasan juta rupiah. Ini hanya khusus referral link gue aja, dan kalian bisa mendapatkan bonus $120 juga untuk yang mendaftar menggunakan link gue. Jadi kalian pastikan kalian daftar melalui link di deskripsi di bawah. Nah, di sini kita bisa simpulkan teman-teman ya, pump and dump yang terjadi kemarin. Di sini kita bisa lihat nih, meskipun di sini ada big resist ya, kalau misalnya kita ukur dari time frame harian mungkin ya, dari 24, abis itu kita kena reject di 22,5. Terus kan harusnya nextnya ini ada di 21,6 ya, harusnya sekitaran 21,5 sampai 21,6. Cuman belum sampai sana aja kita udah kena reject. Itu dari mana? Kenapa kita bisa reject di sini? Nah, ini kita bisa gambarkan garis resist yang ini yang mid term lah teman-teman. Ini kan yang agak long teman-teman, agak long term, mainnya harian. Kalau ini yang mid term kita gambarkan dari tanggal 24 Agustus resistnya all the way teman-teman, rejection point di sini ketemu di tanggal 14 September, 18 September, dan ini baru aja terjadi di tanggal 21. Jadi di tanggal 21 ini itu sebabnya kenapa kita kena reject dari resist area ini teman-teman ya. Ini resist yang makin lama makin rendah juga. Ini yang bagian mid term teman-teman, bukan yang bagian long term di sini. Kalau misalnya kita bisa breakout di sini, baru deh next resistnya di sekitaran 21,5. Tapi kan ini nggak terjadi ya. Dari sini kita langsung kena reject kembali ke bawah. Dan ini area support yang makin lama juga makin rendah teman-teman, dari waktu ke waktu di sini. Kalian bisa perhatikan ya, mulai dari ini ya, awalnya 28, habis itu 19,5, 18,5, ini 18,2, dan ini 18,1. Dan next potential teman-teman mungkin ada di sekitaran 17,9 sampai 17,8 gitu. Dimana kita bisa memanfaatkan pantulan untuk momentum short term trading aja di sana. Jadi mungkin ya saat ini kita bakalan dibawa naik lagi dulu ya, dibawa naik sedikit. Terus habis itu ya maybe kita bakalan jatuh lagi. At least selama belum ada confirmation bahwa kita menuju ngebreak at least minimal di atas ini teman-teman ya. Di atas 21,7 dengan confirmation di atas 22,8, ini masih cenderung bearish untuk Bitcoin. Dan agak sulit buat Bitcoin ngangkat ke level 30.000 US dollar gitu. Tetapi ya selama kita masih bisa stay dalam double bottom ini ya, kita stay di atas 17,6 ini, menurut gue ya masih ada harapan gitu. Buat BTC bisa membentuk pola double bottom, bottom pertama yang satu di sini, bottom kedua mungkin ya kita udah mendekati daerah-daerah bottom kedua gitu ya. Itu sebabnya kenapa agak riskan juga kalau misalnya kalian pengen nge-short, karena bisa juga ini adalah bottomnya gitu. Bisa juga kita di 18,2 ini, 18,1 ini bottom, terus Bitcoin malah langsung reversal gitu. Jadi untuk nge-short mendekati support ini
sangat cukup bahaya gitu ya, sangat tidak direkomendasikan karena ini ada support kuat di daerah 17,6 dan kita di 18,5, 18 poin awal ini juga udah mendekati daerah support. Jadi gua saranin sih nggak usah nge-short, tapi kalau misalnya kalian pengen ya ngelong aja gitu. Ngelong buat manfaatin momentum tradingnya aja gitu ya. Jadi ngelong mantul dikit abis itu langsung dijual gitu. Jadi ya kita sempat turun seperti ini juga dikarenakan ya interest rate hike teman-teman, itu naik sekitar 75 bps menjadi 3,25% untuk federal funds rate-nya. Langsung kita turun sampai 10% seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita dibawa naik dulu teman-teman, let's say ke sini abis itu kita didam kembali ke bawah, ya ini kalian perhatikan nih, ini kan supportnya juga makin lama makin rendah. Kalau misalnya di tanggal 23 ya mungkin udah di 18.000 awal di sini. Kalau misalkan sampai tanggal 24 ya mungkin udah di sekitaran 17.900 di sini ya. Ya ini kita nggak tahu, mungkin bisa kita di bawah sideways seperti ini dulu sampai nanti mendekati akhir minggu teman-teman. Well, itu aja teman-teman paling update sekilas teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu solokan riset kalian sendiri lagi sebelum kalian membuka posisi trade apapun ataupun membeli koin apapun. Ini adalah analisa pribadi gue sendiri, jadi jangan ikut-ikutan, selalu miliki trading plan kalian sendiri lagi. Itu aja pesan dari gue, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.